Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Khalid Basalamah. Namun sebelumnya kita pindah ke tawassul yang mazmum tadi. Tawassul yang dilarang, yang tercelah. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama syaitan, ya. Doa-doa yang tidak jelas, ngarang-ngarang ya. Seperti pernah saya dapat di Irian waktu saya pergi dakwah di sana tahun kalau tidak salah 2003. Kemudian saya masuk ke salah satu daerah, banyak muslimin dan pengusaha, mereka Masya Allah sukses rata-rata. Waktu saya tinggal di sana sekitar 9 hari di salah satu perkampungan dan saya ceramah, ada satu pengusaha dipanggil saya, Ustaz tolong ke rumah saya sebentar. Baiklah, saya datang ke situ. Kemudian dia bilang, ini orang tua saya dulu tempel kertas ini, ada kertas ditempel di belakang pintu kamarnya dia di tokohnya itu. Tokohnya memang sulit untuk difahami ya, di satu perkampungan di Irian bisa 1 bulan sekian miliar gitu omsetnya. Ya. Jadi rata-rata orang muslim sana kaya-kaya. Kenapa? Karena orang asli Irian mereka cari kayu gaharu di hutan, terus mereka barter dengan barang-barang. Kayu gaharu mahal, gitu kan? Per kilonya bisa 10 juta, bisa 15 juta, bisa 20 juta. Nah, ini dibarter sama barang. Mereka beli semua. Jadi dan orang-orang muslim yang punya toko-toko ini rata-rata mereka muslim memang yang buka toko, itu ngambil barang dari kapal-kapal yang datang dari Jawa, itu jatuh tempo. Mereka seminggu 2 minggu baru bayar, kapal datang yang kedua baru bayar. Jadi mereka punya uang banyak gitu. Banyak, sampai rumahnya kayu-kayu biasa. Sampai mereka bilang, Ustadz ini rata-rata orang muslim di sini itu kalau punya 1 miliar tabungan semuanya punya. Gitu. Jadi orang-orang mampu gitu. Yang jelas saya dipanggil Ustadz, tolong lihat Ustadz. Tadi Ustadz jelaskan masalah hanya tulisan-tulisan tuannya wirid-wirid yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi nih. Dilihatkan sama saya tulisan itu sudah butek sekali, sudah sangat tua gitu ya. Coklat tua sudah lama, mungkin bertahun-tahun ditempel. Coba Ustadz baca, saya nggak ngerti, memang bahasa Arab. Tapi anehnya, saya pun 7 tahun sekolah di Madinah, tiap hari baca buku bahasa Arab, saya nggak bisa baca. Saya coba baca, apa ini? Gitu. Insya Allah ya, insya Allah dengan izin Allah tanpa baris pun saya bisa baca, karena sudah belajar itu. Tapi ini kok saya nggak ngerti. Saya coba pelan-pelan, lihat baik-baik, sampai pakai penerangan gitu, cahaya. Baru saya tangkap, ternyata ini bahasa Indonesia tapi ditulis Arab. Isinya itu begini. Ini adalah nama-nama 7 orang Ashabul Kahfi. Disebutkan namanya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Dan ini nama anjingnya. Siapa yang menempel ini di rumahnya, tidak akan masuk pencuri. Usahanya akan maju dan seterusnya. Ini dari mana pernah Nabi? Nabi tidak pernah ajarkan pakai namanya 7 orang Ashabul Kahfi. Bahkan kita tidak pernah disebutkan namanya siapa. Dari mana nih orang karang-karang nih? Cuma karena kita nggak ngerti, ini tulisan Arab, oh berarti bagus nih. Nah, berarti tulisan Arab gitu kan. Nah ini salah. Kalau dukunnya orang Arab, dia tulis bahasa Arab. Ya. Harus paham itu. Gitu kan. Lah iya. Jadi jangan sampai salah. Nah ternyata kertas itu ditulis dan ditempel. Maka saya bilang ini nggak bisa. Ini termasuk syirik kepada Allah. Nggak boleh ini wirid-wirid yang tidak pernah ada ajarannya. Dicabut, musnahkan, dibakar. Kan? Saya juga punya pengalaman yang lain di rumah kakak saya sendiri waktu itu di Makassar. Pas saya lagi kuliah lanjutin S2 pada saat itu tahun 1999 sampai 2001. Setiap kali saya mau ke kampus, saya lewat rumah kakak saya ini, terus kemudian saya mampir, minum teh, duduk ngobrol, kemudian saya ke kampus gitu. Karena sekolahnya habis asar. Kadang-kadang sebelum asar, kuliahnya habis asar sampai menjelang Isya. Kadang-kadang kami break hanya sholat saja. Saya satu waktu subhanallah setelah bertahun-tahun saya sering kunjungin kakak saya ini. Maksudnya dalam 1 tahun setengah, 1 tahun, 2 tahun itu transisi masa kuliah itu saya sering datang. Hampir setiap minggu saya datang. Terus saya duduk di ruang tamu lagi minum teh, tidak tahu bagaimana, kenapa kok hikmah Allah di atas pintu rumah kakak saya itu ada kertas. Kertas ini rupanya sudah lama di lakban, gitu kan. Tapi mungkin karena sudah lama lakbannya terbuka. Terus saya penasaran, saya berdiri, saya ambil kakak saya kebetulan lagi sholat waktu itu, saya ambil terus saya buka
Saya temukan sama, subhanallah. Kasusnya sama ini. Sering gambar bintang-bintang, huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar hewan lah, tapi tulisan Arab semua, gitu kan? Kemudian saya ambil, saya sudah tahu kalau ini adalah kertas-kertas yang tadi saya bilang, wirid-wirid dan zikir yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kakak saya keluar, saya tanya, Kak ini dari mana? Nggak tahu, ini ada satu Pak Haji yang kasih. Untuk apa? Ya ini katanya kalau ditaruh rumahnya akan aman, gitu kan? Tidak masuk pencuri dan seterusnya lah, gitu kan. Padahal saya tanya, pernah nggak pencuri mau masuk? Pernah. Pernah pencuri masuk, gitu kan. Sama dengan tadi pengusaha muslim yang di Maroko, yang di Maroke itu, saya tanya, pernah nggak ada pegawai yang mencuri? Oh sering. Terus mana tadi manfaatnya kertas itu, gitu kan. Ini contoh saja ya. Jadi tawassul yang boleh tadi, semua doa-doa, wirid, asma'ul husna, yang ada perintahnya itu dipakai boleh. Tapi kalau yang tidak ada perintahnya jangan ini. Ini nggak boleh, ini malah dilarang, nggak bisa. Seperti tadi saya bilang menggunakan nama-nama Ashabul Kahfi lah, menggunakan nama-nama malaikat lah. Malaikat saja tidak pernah dipakai namanya, gitu kan. Misal dia panggil-panggil gitu kan, atau nama syaitan yang dia tidak tahu tapi dia menggunakan itu. Maka ini sebaiknya dihindari. Dan mesti seharusnya ya. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh, sama dengan poin tadi, tawassul yang boleh, kita meminta doa kepada orang hidup. Nah di sini lawannya adalah meminta kepada orang mati. Seperti orang banyak datang ke kuburan, minta-minta pada kuburan itu. Ya. Menganggap kena ini kuburan kiai, kuburan syekh, kuburan orang soleh. Gitu. Coba ibu-ibu tangkap secara rasional. Kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi juga kita mengatakan alaihimus salatu wassalam. Para sahabat yang soleh-soleh semuanya, kita masih mengucapkan radhiyallahu anhum. Kalau perempuan radhiyallahu anhunna, gitu kan. Jadi kalau rame-rame tentunya, kalau satu orang radhiyallahu anhu, laki-laki radhiyallahu anha kalau perempuan. Kenapa kita ucapkan salawat untuk Nabi SAW? Apa itu salawat, ibu-ibu sekalian? Kita meminta agar Allah tambahkan karunia dan rahmatnya. Kan gitu. Itu namanya salawat. Nabi SAW aja kita bacain salawat. Sahabat, para nabi saya kita bacain salawat. Para sahabat kita doain ridwanullahi alaihim, gitu kan. Apalagi kalau cuma kiai kita. Apalagi kalau cuma guru kita. Apalagi kalau cuma orang tua kita. Mereka yang sudah mati dalam Islam butuh pada kita. Bukan kita yang butuh pada mereka. Jangan dibalik ini kasusnya. Seperti banyak orang minta-minta pada kuburan. Dan seringkali syaitan menghiasi perbuatan mereka. Kalau orang yang sering datang kuburan minta-minta segala, nanti akan ada syaitan datang menjelma seperti orang saleh. Pakai surban, pakai baju putih, bicara sama dia apa gitu. Itu bisa terjadi. Bisa syaitan lakukan itu. Dan ini semua karena dia sendiri yang menipu dirinya. Sampai ada kuburan di Indonesia yang tanahnya diambil, dijual, pergenggam sekian. Dan hampir setiap saat datang lagi mobil truk baru, isi lagi tanah baru dibeli. Satu truk harganya berapa? Satu truk paling 300-400 ribu misalnya. Atau anggap 1 juta, 1,5 juta. Tapi satu genggamnya dijual 75 ribu, 100 ribu. Ada orang-orang yang pernah melakukan ini menceritakan kepada saya. Saya sampai beli itu, dijual sampai satu genggam tanah 75 ribu, 100 ribu. Dianggap karena sudah tersentuh dengan kuburannya orang ini, orang alim maka jadi berkah. Dari mana ini? Tidak pernah dalam satu riwayat pun sahabat ngambil tanah kuburannya Nabi. Nggak pernah. Nabi orang paling mulia, gitu kan? Ada di antara mereka mengatakan, oh dari kuburan orang tua saya keluar malam Jumat, kalau kita baca wirid ini, wirid itu keluar kemudian bertemu dengan saya. Ya, ada orang yang mengucapkan itu. Saya bicara dengan salah satu teman saya tamatan Madinah juga, Ustaz Salim. Saya bilang sama dia, ini kebetulan saya berdekatan rumah. Kemudian saya bilang, ya akhi, nanti harus nasihatin si fulan nih. Ada orang di situ memang kuburan ayahnya ada di situ lah. Gitu. Setiap malam Jumat buat macam-macam, berbanaan di situ, pasang gorden, anggap ruhnya ayahnya sedang datang. Kata teman saya ini, sulit dinasihatin. Karena kalau saya duduk, baru mau nasihatin dia sudah bilang, tadi malam ayah saya datang. Dia kabarkan kalau dia baik-baik saja. Loh ini dari mana ini? Aisyah radhiyallahu anha sendiri, kuburannya Nabi di dalam rumahnya. Nggak pernah Aisyah bilang, Rasulullah kunjungi saya tadi malam. Nggak pernah. Udah, itu kuburannya Nabi sudah mati, selesai. Itu. Dan Nabi SAW memang sudah ajarkan itu. Gitu kan? Nggak pernah mertua Nabi Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu yang masih hidup setelah Nabi SAW tidak pernah datang ambil tanahnya Nabi kah, taruh air kah di situ,
Jadi perilaku-perilaku yang tidak pernah ada dalam Islam ini, yang dibuat sekarang. Dan luar biasanya dibuatlah, kadang-kadang ada kuburan yang rekayasa, nggak ada. Yang diistilahkan dengan makom saja, ya. Cuma simbolik. Cuma simbolik saja. Saya sampai waktu bimbing umroh yang Palestina kemarin, saya ingatkan jemaah saya, ini banyak bukan kuburan ya, kalau kita kunjungin, ini tempatnya Nabi Musa, ini tempatnya Nabi, ini bukan kuburan semua, ini makam, simbolik dibuat oleh orang-orang. Ini nggak ada hubungannya di situ, menziarahi khusus gitu kan. Tapi kita tahu situs-situs yang ada atau misalnya orang, kita lewat iya, tapi khusus di situ datang ziarah. Harus kita pastikan. Dan memang mereka sendiri orang-orang Palestina mengatakan, ini makam-makam. Makam itu berarti cuma simbolik saja. Nggak ada kuburan di situ. Dijadikan simbolik. Nah ini banyak terjadi. Ada yang memang kuburan asalnya, atau ada yang memang cuma simbolik saja, dan akhirnya mereka jadikan sebagai alat untuk bisa mendapatkan keuntungan. Orang-orang sekitar situ dapat keuntungan. Saya waktu tahun 89 pernah SMP di Kairo. Kemudian waktu itu saya sempat diajak mengunjungi masjidnya Imam Syafi'i rahimahullah. Saya waktu kecil, masih kecil, saya nggak ngerti, masih SMP. Saya ingat saya datang sama sepupu saya, sama beberapa teman-teman orang Indonesia. Kemudian ternyata habis sholat, di sebelah masjid ada kuburan. Yang dinyatakan itu kuburannya Imam Syafi'i dan ada beberapa kuburan yang lain. Begitu kami ke sebelah, sudah ada kayak petugas di masjid mengatakan, mau saya pandu untuk baca doa-doanya, gitu kan. Dan dibayar, jasanya dibayar. Ini dari mana ini, gitu kan. Dan kemudian di situ saya lihat macam-macam, ada kertas-kertas, ada orang, macam-macam perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Di Mesir juga itu ada Masjid Husain namanya, radhiyallahu anhu. Husain, cucu Nabi SAW mulia. Kita menghormati beliau, radhiyallahu anhu. Tapi di Mesir ada satu masjid dikatakan Masjid Husain, di situ ada kayak kubah kecil, kubah emas kecil dalam masjid. Dan itu diyakini kepalanya Husain. Entah benar atau cuman simbolik makam tadi. Tapi yang syirik di situ adalah mereka tawaf. Ya, saya lihat dengan mata kepala sendiri mereka tawaf di tempat itu. Mereka keliling sambil membacakan salawat, sambil membacakan zikir-zikir. Ini nggak pernah Nabi SAW contohkan ini. Ada syuhada Badar, nggak pernah Nabi putar-putar di situ. Nggak pernah Nabi datangi kuburannya Khadijah istrinya lalu tawaf di kuburannya. Nggak. Nabi SAW suruh Nabi lakukan Senin dan Kamis mendatangi kuburan Baqi, memberikan salam, mendoakan, sebatas itu. Nggak ada lebih daripada itu. Bahkan apa yang sering kita lakukan, siram air, taruh bunga, nggak pernah ada perintah dari agama. Karena keadaan si mayit di dalam bukan karena indahnya kuburannya ya. Karena yang memperindah dia amal solehnya. Ruh hidup di alam barzah itu simboliknya kuburan itu. Walaupun tanahnya misal kayak di Saudi panas 50 derajat, tanahnya bisa pecah-pecah. Tapi dalamnya orang soleh, tetap aja taman dari taman surga. Biar pakai marmer mewah segala, kalau orangnya fasik atau orang kafir sedang disiksa di bawah sana. Kan itu. Jadi harus kita fahamin masalah ini. Daripada kita memagar-magari kuburan, kita membangun-banguni. Padahal Nabi SAW berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, hai Ali, saya wasiatkan, jangan kau temukan kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah. Dan hindari mengapurnya, menulisnya. Dilarang memang dalam Islam. Gitu kan? Dan itu bukan satu hal yang harus kita lakukan. Karena yang penting adalah kita bersedekah buat orang tua kita, iya. Ada masjid lagi dibangun, sedekah buat dia. Dan innamal a'malu binniyat. Kita sedekahnya di Palestina, kita sedekahnya di Saudi, kita sedekahnya di Indonesia. Niat sampai sama orang tua kita. Jelas kok, simpel sekali agama, gitu kan. Nggak ada yang rumit. Maka jalankan sesuai dengan syariat. Dan sudah saya bilang, ibu-ibu sekalian, kalau saya pribadi punya prinsip dalam hidup saya, kalau meja ini kita bagi dua, ada zona aman, ada zona tidak aman. Zona aman itu maksud saya adalah semua yang jelas-jelas saja. Seperti kalau ibadah ada perintahnya, jelas-jelas. Ada hadisnya, ada ayatnya. Zona aman kita kerjain pasti diterima. Sama kalau kita di kantor, yang ada peraturannya, yang dititahkan oleh pemimpin kantor, pimpinan kantor, kita kerjain jelas dapat gaji. Ada zona tidak aman, coba-coba. Nggak ada perintahnya, coba aja deh. Minimal syubhat. Dan dalam Islam, syubhat masuk dalam kategori haram. Kan gitu. Kata Nabi SAW, yang halal jelas, yang haram jelas. Dan diantaranya ada hal yang samar-samar. Jadi samar-samar ini masuk ke dalam syubhat.
Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang syubhat, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang syubhat, dia menjerumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba yang bawa dombanya di ladang rumput yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Jadi masuk di zona aman. Ziarah kubur ya udah, beriin salam, doakan biar sampai 1 jam tidak ada larangan. Karena doa Nabi SAW melakukan. Tapi jangan lakukan hal-hal yang aneh-aneh ini. Ambil tanah, taruh air, 3 hari dinginapin, nanti baru diambil, dianggap berkah. Yang berkah itu air zam-zam, ibu-ibu sekalian. Jelas ada hadisnya. Zona aman. Kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Zaman susah dengan niat orang meminumnya. Itu jelas. Berdoa dalam minum zam-zam. Itu boleh. Tapi air dari sumur yang butek misalnya, dianggap ini air berkah karena ini sumurnya si fulan dan si fulan. Ya, atau ini aneh-aneh ini. Dan ujungnya kena masalah duit semua ini. Ya, UUD semua ini. Jadi ini dilarang, tidak boleh semestinya. Ini tawassul yang tidak dibolehkan. Semua manusia sehebat apapun, kalau sudah mati, dia yang butuh dengan kita. Bukan kita yang butuh dengan dia. Ya. Kalau orang matinya aja tidak bisa berbuat apa-apa sama kita, apalagi tanahnya. Apalagi batunya. Kan harus pakai akal sehat ya. Dan kalau kita yakin orang mati itu yang kita anggap soleh, batu, tanah kuburannya bisa memberikan manfaat, kenapa kita tidak yakin Tuhannya, batu dan orang itu lebih mampu? Karena gitu. Itu tauhid. Mengesahkan Allah. Makanya para sahabat kalau sendalnya putus, ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Sendal minta sama Allah dari langit. Luar biasa. Ya Allah lapar, hilangkanlah laparnya. Langsung connect dengan Tuhannya. Dan itu asas agama kita memang. Ya, jadi harus kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh di sini. Supaya jelas apa yang kita lakukan. Ya, jadi tidak boleh menjadikan perantara orang yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, sama tadi lawannya, tawassul yang dibolehkan, yaitu bertawassul dengan amal soleh kan tadi. Nah, sekarang di sini lawannya bertawassul dengan maksiat. Ini nggak boleh. Misal orang yang pernah saya sebutkan kalau masih ingat pertemuan kita yang lalu, ada orang korupsi, uang haram, atau uang curian, atau uang riba, lalu dipakai ibadah sama dia. Mana bisa Allah terima nih? Sumber haram. Nggak bisa tawassul dengan itu. Nggak bisa. Tawassulnya harus dengan sesuatu yang halal. Nah, jelas ini ya. Jadi saya sudah pernah jelaskan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada seseorang yang sengaja mendapatkan pendapatan haram, nah, kemudian dia gunakan untuk kebaikan. Misal dia hajikan orang tuanya, misal dia berikan fakir miskin, lalu dia didoakan oleh orang-orang yang dia buat baik. Orang tuanya gembira dihajikan, terima kasih nih anak, moga anak saya panjang umur, apalah segala macam. Atau orang miskin, kita kasih lunasi utangnya, tapi dari sumber haram ya. Mereka mendoakan kita, maka kata Nabi SAW, kecuali itu akan menambah siksaan untuknya. Jadi orang yang nyumbang haram itu malah jadi siksaan buat dia. Karena Allah nggak terima. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu suci dan bersih, sempurna. Tidak akan terima kecuali yang suci, bersih dan sempurna. Ya. Jadi nggak bisa kita bertawassul dengan amal buruk, amal haram, nggak bisa. Tadi pendapatan haram, nggak boleh. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.